Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Heriati, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 65 dari SDN Gedong Dalem 3 Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya menyampaikan diseminasi budaya positif di dalam kelas. Pertama yang saya lakukan adalah saya mengingatkan kembali tentang peraturan yang ada di dalam kelas. Hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Lalu, kemudian mereka menuliskannya ke dalam post-it yang akan ditempelkan di papan tulis. Secara bergantian, mereka menempelkan hasil yang mereka tulis tentang peraturan di dalam kelas. Setelah peraturan kelas didapat, saya menuntun siswa untuk menjabarkan peraturan kelas itu ke dalam nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini bersama. Inilah hasil dari keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tepat waktu dan aktif di kelas. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar teman. Yang keempat, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang kelima, menjaga etika dan sopan santun. Dan aksi nyata selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif di sekolah dengan guru-guru yang ada di SDN Gedong Dalem 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Kepala UPT SDN Gedong Dalem 3 dan Bapak Ibu Dewan Guru semua yang hadir di hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, nih sebelum saya mulai, di sini ada setuju atau tidak setuju nih, ibu semua. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak. Iya, tidak setuju ya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju tidak? Oke, ini hanya pemantik saja ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Wah, banyak yang setuju ya. Nanti kita bahas biar nanti ternyata yang ini tuh bukan setuju. Nah, di sini penyampaian ini materinya ada 6 dari budaya positif ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nih, sebelumnya coba kita mengangkat tangan dulu. Karena berpasangannya bisa. Yang pertama, kepalkan tangan, lalu tulis di tangan ini bahwa yang Anda genggam itu sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua yang di sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta untuk membuka dan memberikan apa yang telah Bapak Ibu genggam dengan membujuk, mengancam atau bahkan menghardik, merayu, menyuap, bahkan apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Apakah diberikan atau tidak? Tidak. Yang digenggamnya itu adalah sesuatu yang berharga. Ada yang mau maju satu orang? Boleh? Oke, Bu Guru Aksa nih. Yang digenggamnya apa ya yang berharganya? Saya akan menjadi teman yang B. Yang digenggamnya apa? Ini adalah sebuah isi hati saya yang sangat berharga. Berarti apa itu? Sangat berharga. Apa yang berharga itu?
karakter ini itu diberikan kepada saya. Tidak perlu. Kenapa? Ini rahasia saya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, berarti yang berharga itu apa? Iya. Apa ibu? Yang berharga dalam hidup ibu guru apa? Apa ibu yang sangat berharga? Duit. Oh alah, berarti walaupun saya bukan lensa, dia tidak akan memberikan ini ya. Oke, terima kasih Bu Guru Rasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Guru Rasa. Ya, jadi yang dapat mengontrol itu siapa? Orang lain atau diri kita? Iya, diri kita. Sebenarnya saya waktu di pendidikan guru penggerak, saya tulis di sini itu 2. Terus kata yang lain, kenapa 2? Kan disuruhnya 1 yang berharga. Ya karena dua-duanya itu sangat berharga bagi saya. Ada yang tahu? Ada yang mau tahu? Bukan, saya menuliskan anak dan ibu saya. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dari William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Karena kita sering memberikan ilusi kepada anak-anak didik kita ya, agar si anak itu seperti ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kan kita sebagai guru, ayo cepat, ini waktunya sudah habis, kalau tidak nanti kamu terlambat dengan yang lainnya. Kadang seperti memaksa ya, padahal itu hanya ilusi untuk si anak agar si anak merasa, ya saya harus cepat. Nah, di sini ada dari Stephen, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kadang kita melihat dunia dengan orang lain berbeda ya, karena pemikiran kita dan orang lain tidak sama. Dari sini saja kita sudah dapat membedakan antara orang melihat hal yang sama dengan orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus orang lain bisa mengontrol. Ternyata yang mengontrol itu diri kita ya, bukan orang lain. Dan juga kita berpikir menang atau kalah. Padahal kita selalu harus berpikir kita menang dan menang. Nah, di sini selanjutnya ada makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu ada dari Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena di sini kita mendisiplinkan anak itu agar anak patuh ya, maksudnya agar anak tertib terhadap biasanya aturan-aturan yang ada. Di sini nilai-nilai kebijakan universal, kalau ada di sekolah kita itu sudah ada ya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada motivasi itu terdiri dari 2, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita sering berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, biasanya muncul pemikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, dari sini tidak ada motivasi internal yang ada di dalam diri kita, itu untuk menghargai diri sendiri. Biasanya ada pernyataan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Nah, selanjutnya merdeka. Merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu timbul dari dalam diri kita sendiri ya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Apa sih pengaruh jangka pendeknya? Pengaruh jangka pendeknya, penghargaan ini tidak efektif ya, karena menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Lalu kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Ini bagaimana ini? Oh iya betul, kita memberikan penghargaan. Nanti kalau kita sesekali lupa untuk memberikan penghargaan, pasti si anak itu hari ini mah tidak ada aprosnya dari bu guru, ya sudahlah saya tidak mengikutinya, seperti itu. Ini pengaruh jangka pendeknya. Lalu penghargaan ini bersifat tidak efektif ya, karena suatu penghargaan ini yang diinginkan dan yang membuat persyaratan. Misalnya, kalau kamu bisa melakukan ini, nanti kamu dapat hadiah dari bu guru. Nah, ini sangat, makanya ini disebut tidak efektif. Jadi orang yang berusaha berhenti atau berusaha untuk tidak melakukannya itu hampir pasti tidak berhasil. Yang ketiga ada penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, pasti ada orang lain yang akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, jika kita seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid kita termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, karena sering kita berikan penghargaan kepada murid-murid sehingga murid itu berpikir, sudah biar gurunya senang saja. Padahal mah mereka tidak jujur ya. Kalau hari itu aku tuh tidak senang, guru tidak jujur tampil untuk jujur untuk dirinya sendiri. Dan mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Misalnya, oh guru mah kasih ini aja, sayanya tidak ada kesempatan nih, udah saya enggak ikutan. Pasti seperti itu ya. Makanya disebutnya penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada riset di dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki yang berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lainnya tidak. Jadi hasilnya anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, ini akan menghasilkan anak-anak yang mendapat permen itu banyak yang tidak dapat, banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Jadi belum tentu ketepatannya, karena sering ini udah karena mau muncul saja sudah diberi, jadi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Makanya penghargaan ini mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Dari pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setiap beberapa lama mahasiswa itu yang dibayar, ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi kualitasnya semakin menurun karena dari penghargaan itu. Selanjutnya, penghargaan ini mematikan kreativitas.
misalnya membuat karya seni menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Kamu dapat hadiah ini kalau kamu bisa begini-begini. Jadi si anak tuh tidak dari hati ya, tapi melainkan dia pasti mengarahnya ke penghargaan itu. Maka dari itu kreativitas mereka akan berkurang. Jadi kurang kreatif. Di sini selanjutnya ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu maksudnya mereka yang tidak mendapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Nah, makanya dari sini saya tidak pernah ranking ini. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Wah, saya kalah nih sama si ini mah rankingnya 1. Kemudian karena merasa, aduh ini hukuman buat saya kurang belajar, kurang giat, kurang lebih dari yang lain. Nah, jika memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Seperti kita pada anak-anak kita ya, kadang anak-anak tidak suka kita harus A, harus B, harus C, karena itu tidak bertahan lama. Jadi, apa yang kita harapkan, anak tidak dapat mendapatkannya. Karena anak akan merasa, ini perasaan hukuman terus yang saya dapat. Lalu kemudian motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, mereka tuh menyadari bahwa saya dapat membaca. Timbulkan wajah si anak tuh berubah jadi berkaca-kaca karena mereka gembira telah bisa mempelajari dan menguasai keterampilan yang baru. Lalu jika memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Seperti anak kita bisa mempunyai keahlian di luar dalam dirinya, tiba-tiba anak itu yang belum bisa membaca, kita pasti ikut gembira dalam apa yang pencapaian anak kita capai. Di sini ada bentuk program kebajikan yaitu apresiasi. Kita harus mengingat beberapa hal. Kalau memberi pengakuan itu pertama harus secara khusus, yang kedua itu pribadi, yang ketiga pengakuan kepada semua murid yaitu bergantian, tidak hanya si A, B, C saja, tetapi A sampai Z itu harus diberikan pengakuan karena semua anak itu unik ya, tidak hanya pintar dengan eksaknya saja, mungkin dia punya keterampilan yang lain. Dan yang terakhir nih yang paling penting adalah fokus pada proses. Karena kita tidak ujug-ujug hanya melihat hasil, tapi melihat proses yang dia alami. Selanjutnya, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Dari pertama mulai pembukaan saya menghargai. Menghargai itu berarti masuk ke dalam nilai kepedulian. Nah, situasinya itu pada saat kita membantu teman-teman di tugas kelompok, karena kita membagi kelompok kepada siswa-siswi kita ya. Kita lihat mana sih yang mau menghargai dengan temannya, kan biasanya ada pakereng-kereng, apa ya bahasa Indonesianya pakereng-kereng. Ada yang suka keras kepala di dalam kelompok itu. Makanya kita bisa lihat dalam kelompok itu apakah si anak memiliki nilai kebajikan kepedulian. Nah, yang kemudian ada rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tidak hanya pada diri sendiri, tapi di lingkungan kita. Misalnya ada sampah, apakah dia langsung di dalam diri dia mengambil langsung membuang tempat sampah, atau ada sampah dilewati saja. Kita bisa menilainya melalui nilai-nilai kebijakan. Nah, nih ibu-ibu nih, bedakan nih hukuman atau konsekuensi. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi karena dia telah mencoret-coret buku temannya. Yang kelima nih, membersihkan tumpahan air di meja
meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. Iya, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Kita lihat bersama. Yang terakhir adalah konsekuensi. Karena di dalam pelajaran PJOK itu lari itu hal yang wajar ya, maksudnya untuk mengolah aktivitas fisik geraknya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Seperti halnya, karena dia terlambat, kamu terlambat, putar lapangan. Nah, itu kan si anak juga belum tahu, ternyata saya dihukum. Kalau konsekuensi, si anak itu menyadari, saya ini terlambat, berarti saya harus melakukan, dia sudah timbul di dalam dirinya. Dan kalau hukuman itu pasti paksaan. Waduh ya, saya terpaksa lari karena saya terlambat ke sekolah. Tapi kalau itu adanya konsekuensi, yaitu stimulus tanggapan. Oh, kamu terlambat, ya bagaimana konsekuensinya kalau kamu terlambat? Berarti dia ketinggalan mata pelajaran yang telah dia tinggalkan saat terlambat tadi. Lalu, kalau hukuman pasti anak langsung beralasan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Terlambat pasti alasannya tidak dibangunkan, padahal orang tua, ibu atau ayah sudah membangunkan sebelum azan subuh itu tiba. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena dia tahu dia salah, pasti dia belajar untuk mematuhi peraturan sehingga dia tidak datang terlambat. Dan perbedaan yang terakhir dari hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman pasti si anak itu pertama merasa marah karena harus berlari, terus malu terhadap teman-temannya dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau anak itu menerima konsekuensi dari kita, walaupun mereka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu hanya terjadi sementara, maksudnya tidak berlama-lama. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sepertinya tambah siang menjelang sore ini tambah ngantuk ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mama. Semangat. Walaupun menjelang sore ini kita tetap semangat ya. Nah, di sini ada tabel tentang tadi ya, segi restitusi, yaitu yang pertama, murid atau anak yang akan tersakiti. Nah, penyelesaian kedua ada murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang ketiga ada murid dan anak mendapatkan penguatan. Itu dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, terus menyelesaikan masalah dan meyakini dari kesalahan itu sendiri. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti contoh tadi, datang terlambat. Dia lari bukan untuk menebus kesalahan yang terlambat, tetapi dia harus belajar dari kesalahan yang dia buat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Di sini kita menawarkan kepada anak didik kita bukan untuk memaksakan kamu harus lari 5 kali. Tidak, tapi kita menawarkan hal baik apa yang dapat mereka lakukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, ke dalam diri anak, melihat
bagaimana saya tuh harus seperti apa jika saya melakukan ini. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini seperti penyelesaian masalah tanpa masalah ya. Jadi selesailah masalah tapi tidak meninggalkan masalah pada diri murid itu sendiri. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi seperti ini. Ketika kita peraturan harus menggunakan helm, mengendarai kendaraan roda 2. Ibu-ibu kalau dari sini ke Indomaret pakai helm enggak? Enggak, karena itu ibu-ibu menganggap itu hanya aturan kalau belajar naik kendaraan di kota ya. Takut ditilang karena takut ada polisi gitu. Aduh, ada CCTV-nya. Nah, padahal kalau kita meyakini itu demi keselamatan kita, walaupun kita jaraknya dekat dengan menggunakan roda 2 ke Indomaret itu pasti kita memakai helm karena kita menyadari bahwa itu untuk keselamatan kita. Kalau dari sini buang sampah, nggak usah pakai helm. Takut panas, jangan pakai helm. Nah, yang kedua itu seperti kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu tuh kita yakini bahwa itu untuk menjaga kesehatan kita. Tapi ketika kita tahu bahwa itu mah aturan, sudah tidak ada COVID-nya, kita tidak cuci tangan, makan, ada tangan langsung dimakan. Pakai kendaraan pun tidak pernah memakai masker, apalagi menjaga jarak dengan orang yang kurang sehat ataupun lagi sakit. Padahal kalau kita sadari di sini peraturan ini, kalau kita yakini ini tuh untuk menjaga kesehatan kita ya, mencuci tangan, menggunakan masker atau menjaga jarak. Nah, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kelas? Seperti sekarang ini tepat waktu sekali ya, habis sholat zuhur, setelah makan siang langsung pada datang. Karena kita meyakini bahwa dengan hadirnya tepat waktu kita dapat menghargai waktu itu sendiri. Nah, di dalam budaya positif ini terdapat tiga lingkup, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Walaupun di dalam kelas-kelas ini kita memberikan aturan kelas, harusnya kita mengembangkan dari peraturan kelas itu menjadi ke keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu berjalan, pasti lingkungan yang ada di kelas ini menjadi lingkungan yang positif. Sehingga dari kelas menjadilah budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini ada pendalaman keyakinan kelas seperti menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kadang si anak itu minjem tidak pernah bilang, main ambil saja. Berarti itu tidak menghormati sesama teman ya. Nah, mereka bekerja meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaannya atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Tabel ini digunakan jika penurunan aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kita bisa memakai tabel Y dan T. Selanjutnya, pendalamannya itu masih dalam kata-kata hormat. Kan di sini ada peraturannya ada datang tepat waktu. Tapi sering hadir terlambat. Berarti itu tidak tampak ya. Si anak itu masih belum meyakini. Karena mereka berpikir datang tepat waktu itu hanya aturan. Tidak meyakini ke dalam dirinya. Sama dalam belajar juga ada tekun belajar dan menyimak guru. Tidak sama seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh.
Nih, Bu-ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apakah? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, disiplin. Iya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu baru disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa masuk ke menghargai juga boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang ya. Itu termasuknya ke kesehatan diri ya. Jangankan narkoba, rokok pun sebenarnya tidak boleh ya. Bergantian atau menunggu giliran termasuknya ke dalam nilai apa ya? Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Coba kita cek. Iya, keselamatan atau keamanan. Dari sini boleh saya ulang lagi ya. Dari selalu kembalikan buku ke tempatnya itu meyakini dengan nilai-nilai tanggung jawab kita, yaitu tanggung jawab yang ada pada diri anak setelah membaca atau literasi, selalu bukunya simpan ke dalam tempatnya, tidak beraur-auran di dalam kelas. Maka dari itu penting sekali nih keyakinan kelas, karena si anak tuh timbul dari dalam dirinya, tidak terpaksa. Nah, masuk ke yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita hidup tuh pasti ingin bertahan untuk hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan 5 kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini kalau tidak terpenuhi, pasti kita bakal mencari caranya untuk dapat kelima-lima dari kebutuhan dasar ini. Sama seperti anak didik kita, kalau di rumahnya kurang kasih sayang, kurang rasa diterima, atau tidak bebas, pasti dia di sekolahnya melakukan hal-hal yang ingin cari perhatian, lari sana sini, kemana-mana, karena mungkin di rumahnya dia kurang bebas, kurang adanya rasa kasih sayang, mungkin juga di rumahnya tidak senang. Makanya dia melakukan kesenangan di sini dengan teman-temannya. Maka dari itu kebutuhan dasar manusia di sini sangat penting terpenuhi oleh kita. Nah, yang kelima ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Saya dulu sebelum belajar di CGP ini, saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada murid-murid saya. Karena saya sering, ayo kita lakukan bersama-sama. Ingat tidak, ibu pernah bantu apa? Nah, tapi hasilnya anak itu menjadi ketergantungan kepada kita. Karena mereka berpikir kalau guru itu tidak membantu saya akan kecewa. Karena saya menganggap dengan murid saya itu seperti teman. Dan dampaknya kepada murid itu menjadi tidak mandiri, yaitu karena mereka bergantung kepada kita. Kalau saya sih dulunya seperti ini, memposisikan diri sebagai teman kepada murid saya. Karena alhamdulillahnya di SD kita tidak ada yang menghukum ya, tiba-tiba langsung menghukum, menghardik dan lain-lain. Sebenarnya dalam 5 posisi kontrol yang baik dan yang benar itu kita harus mencapai ke dalam posisi manajer, di mana identitas keberhasilan dan sukses mengontrol diri itu dari posisi manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa itu, apa yang kita yakini, lalu apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lalu hasil dari itu semua, murid itu akan menguatkan kepribadiannya. Lalu murid juga akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
seperti berkata bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kalau murid itu sudah muncul seperti itu, berarti kita berhasil menjadi posisi manajer di dalam kelas. Tidak hanya di dalam kelas ya, kepada anak sendiri, ponakan ataupun saudara kita pun menganggap memposisikan kita sebagai posisi manajer. Karena anak itu semakin tumbuh dewasa ya, pasti ada saja masalah-masalah baik itu di sekolahnya, di rumahnya. Kita pasti memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Nah, biasanya nih, kalau orang yang ada di posisi membuat orang merasa bersalah, pasti dia, Bu Guru saya telah menumpahkan ini, wah Bu Guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu si anak akan merasa, waduh, saya salah nih, gitu kan. Lalu kalau misalnya yang penghukum nih, biasanya mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukan ini semua, atau enggak kamu selalu salah, masa begini saja tidak bisa. Nah, itu pasti tipe-tipe orang hukum, tapi insya Allah di sini mah tidak ada. Nah, biasanya nih ya, posisi dalam teman, ayolah, ayo kita lakukan bersama dengan ibu, ayo. Nah, itu adalah posisi teman. Sebenarnya posisi teman ini ya tadi itu ya, kekurangannya anak tidak akan anak tidak akan berkembang ya, malah anak itu menjadi lemah, ketergantungan dan tidak mandiri. Nah, lalu kalau posisi pemantau, apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintangin hari ini? Apakah kamu mendapatkannya? Nah, itu hanya posisi-posisi pemantau saja. Lalu kalau ada di posisi manajer itu biasanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bagaimana sih kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini bergerak antara jadi peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, sama dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kayak misalnya diberikan konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak melakukan apa, saya akan apa. Nah, selanjutnya kalau untuk memperbaiki dari nilai-nilai manajer, memperbaikinya, kiat berdua ini mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu pasti kita akan menanyakan apa yang kamu yakini. Yang kamu yakini dalam kelas ini. Oh ya, saya meyakini Bu, kalau setiap habis membaca buku saya pasti langsung menaruhnya di dalam tempat buku itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada anak kita yang berantem di dalam kelas? Pasti kita tidak langsung menyalahkan si A atau si B. Pasti kita menanyakan bagaimana kita memperbaiki masalah ini bersama. Nah, ini yang terakhir nih, tambah semangat, tambah sore ya. Aja lesu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini langkahnya yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita pasti walaupun misalnya si anak, oh saya begini Bu, iya kita tahu kita pasti pernah melakukan kesalahan dan kita itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena Bu Guru pun waktu kecil juga pernah melakukannya kan gitu kan, sama-sama. Lalu kita memvalidasi kebutuhannya. Kita bisa menanyakan kepada murid kita, kamu tentu punya alasan mengapa si anak itu begini. Kalau si anak itu dimasak, ini kenapa si anak itu selalu iseng aja sama si A misalnya. Kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan ini. Ini juga berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kalau mereka sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar itu, pasti dia tidak di sekolahnya tidak akan mencari-cari 5 kebutuhan dasar itu. Yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Nah, setelah memvalidasi kebutuhan, kita meyakinkan keyakinannya. Terus setelah kita berdiskusi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, apakah itu termasuk keyakinan kelas kita,
Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi si anak itu diberikan pilihan sendiri. Maka dari itu si anak berhak untuk merdeka. Nah, seperti ini nih, contoh menstabilkan identitas. Di sini ada guru ya sedang berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, ini tuh untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, dari segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan ini, guru bisa saja berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dari validasi kebutuhan ini, kita membantu murid menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Maka dari itu kita sebelum anak kita melangkah keluar, kita harus 5 dasar kebutuhan itu harus kita penuhi kepada anak didik kita atau anak putra putri kita. Yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan. Di sini kita dapat berkata kepada murid kita nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kalau nilai-nilai universal kita sudah ada tadi itu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bergaul kritis, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berwawasan global. Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Lalu tanyakan juga kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, dengan menanyakan keyakinan ini, kita dapat melihat anak menghubungkan kesalahannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini sebenarnya intervensi dari ini bisa membantu murid kita kembali ke tujuan semula. Saya juga sudah melakukan ini, ada di YouTube saya, silahkan. Kalau yang mulia lihat dalam cara segitiga restitusi, karena bahaya sekali ya kalau penyebutan segitiga restitusi ini khawatir kepleset jadi prostitusi, makanya rada kebelibet, harus pelan-pelan. Nah, di dalam menyusun segitiga restitusi, saya sudah menyusunnya dan ada di YouTube saya. Ini interferensi yang 30 detik ini bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kalau misalnya kita menemukan masalah yang ada pada anak didik kita. Baik, cukup itu saja dari saya, ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya karena telah menghadiri acara ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.